Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Santia. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi yang tidak kalah menarik dengan materi-materi sebelumnya, yaitu materi tentang konfigurasi elektron. Nah, pasti teman-teman juga sudah tidak asing lagi ya mendengar materi terkait dengan konfigurasi elektron. Hal-hal yang harus kita pelajari di hari ini adalah saya akan menjelaskan bagaimana konfigurasi elektron itu, apa konfigurasi elektron itu. Kemudian yang kedua, saya juga akan menjelaskan elektron valensi, kemudian periode dan golongan. Berikutnya, kita akan menentukan konfigurasi elektron, kemudian kita juga akan menentukan elektron valensi, kemudian juga kita akan menentukan periode dan golongan daripada unsur yang akan kita cari nanti berdasarkan coklat konfigurasi elektron. Jadi yang paling menarik dari materi ini adalah kita akan menggunakan satu media di mana media tersebut dapat membantu kita untuk memudahkan kita juga untuk mempelajari atau menentukan konfigurasi elektron, elektron valensi, periode, dan golongan dari suatu unsur. Baik, kita masuk pada materi, yaitu apa itu konfigurasi elektron, elektron valensi, periode, dan golongan. Jadi, konfigurasi elektron ini adalah penyebaran atau penyusunan elektron-elektron dari suatu unsur atau atom. Yang kedua, elektron valensi itu apa sih? Jadi, elektron valensi itu adalah elektron paling terluar dari elektron-elektron lainnya. Yang ketiga, periode dan golongan. Kalau periode ini adalah baris dari sistem periodik unsur, sedangkan golongan ini adalah kolom dari sistem periodik unsur. Nah, untuk dan mengapa kita mempelajari untuk mengetahui periode dan golongan itu mengapa? Karena nanti itu akan mempermudah kita mempelajari materi-materi kimia yang lainnya. Karena dasar daripada materi kimia adalah kita harus mengetahui bagaimana periode dan golongan, kemudian elektron valensi dan juga konfigurasi elektron. Nah, ini adalah media yang akan kita gunakan nanti, yaitu congklak konfigurasi elektron. Nah, di sini congklak konfigurasi elektron ini lahir itu berdasarkan asas Aufbau, di mana asas Aufbau ini elektron ini menempati orbital-orbital dimulai dari tingkat energi yang terendah, dimulai dari 1s, 2s, 2p, dan seterusnya, seperti urutan subkulit yang terlihat pada gambar yang telah saya sajikan ini. Nah, jadi ketika saya membuat media ini, itu berdasarkan dengan asas Aufbau, yaitu penentuan konfigurasi elektron berdasarkan dengan subkulit. Nah, sekarang kita masuk pada cara kita menentukan konfigurasi berdasarkan coklat konfigurasi elektron ini. Bukan cuma konfigurasi elektron, tapi kita akan menentukan elektron valensi, periode, dan golongannya. Nah, di sini contoh soalnya adalah kita tentukan konfigurasi elektron daripada 11 natrium. Elektron valensi, periode, dan golongan dari 11 natrium juga. Nah, untuk pembahasannya, konfigurasi elektron berdasarkan asas Aufbau untuk 11 natrium itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Jumlah nomor atom natrium itu adalah 11, karena itu kita akan siapkan 11 bulatan. Nah, jadi 11 bulatan ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam congklak konfigurasi elektron. Masukkan bulatan ini ke masing-masing tingkat energi mulai dari 1s2, kemudian sampai jumlah bulatan itu habis. Jadi misalnya nih ada 11 elektron daripada natrium, karena nomor atomnya 11 berarti elektronnya itu ada 11. Nah, kita masukkan ini sebanyak 11, tapi sesuai dengan elektron yang ditentukan daripada asas Aufbau itu sendiri. Misalnya 1s2, bulatan yang dimasukkan itu adalah mulai dari 1s2 itu 2 elektron, karena dia hanya bisa menempati 2 elektron saja. Kemudian yang kedua, kita masukkan 2s2, berarti untuk penempatan elektron itu kita hanya bisa masukkan 2. Kemudian untuk 2p6 kita masukkan 6 elektron, dan terakhir 3s1. Yang berikut adalah elektron valensi. Nah, untuk elektron valensi daripada konfigurasi ini adalah 1, karena untuk kulit terluar daripada konfigurasi elektron ini adalah 3s1, maka elektron valensinya itu adalah 1. Kita lihat pada elektron daripada 3s ini berapa. Nah, kemudian kita masuk kepada periode. Periode daripada
natrium ini adalah periode ketiga. Kenapa? Kita lihat koefisien daripada elektron valensi. Kita lihat koefisiennya berapa? Itu 3. Berarti periodenya ada di 3. Kemudian untuk golongan. Golongan ini daripada natrium ini ada di 1A. Mengapa? Karena subkulitnya adalah subkulit S. Kita lihat elektron valensinya. Subkulitnya subkulit S. Kemudian dia memiliki elektron 1. Berarti dia golongan 1A. Ingat, unsur-unsur yang dikelompokkan pada golongan yang sama memiliki jumlah elektron yang sama juga. Elektron valensi ini menunjukkan di mana golongan pada unsur-unsur tersebut berada. Sekarang kita akan menentukan konfigurasi elektron valensi, periode, dan golongan dari unsur natrium. Nah, tadi unsur natrium itu adalah 11 untuk nomor atomnya. Makanya untuk elektron yang dihasilkan itu adalah 11. Maka konfigurasi elektron berdasarkan contoh konfigurasi elektron itu yang terjadi adalah, karena di sini 2, berarti yang bisa menempati untuk 1s2 ini hanya bisa 2 elektron. 1, 2. Kita masukkan 2 bulatan ke dalam 1s2. Yang berikut kita lihat arah panahnya. Arah panahnya dari sini ke sini. Berarti yang kedua itu adalah 2s2. Berarti yang bisa dimasukkan itu adalah 2. Elektron yang sudah masuk ada berapa? Ada 4. Berarti kita masih mencari ada 7 elektron lagi untuk dapat terjadi konfigurasi elektron dari natrium. Ini kan kita lihat arah panahnya dari sini ke sini. Berarti yang selanjutnya itu adalah 2p6. Dan untuk elektron yang bisa menempati 2p6 itu adalah 6 elektron. Berarti kita masukkan ada 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang berikutnya karena arah panahnya ke sini, berarti kita masukkan ke 3s2. Elektronnya di sini yang bisa menempati 2, tapi yang tersisa itu hanyalah 1. Berarti untuk konfigurasi elektron daripada natrium itu dimulai dari 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Nah, berarti elektron valensi daripada natrium itu kita lihat elektron terakhirnya yang diisi sini berapa? 1. Berarti elektron valensi daripada natrium itu adalah 1. Nah, sekarang berikutnya kita akan menentukan periode. Kita lihat saja koefisien daripada 3s1. Kita lihat koefisiennya berapa? 3. Berarti periodenya berada di periode ke-3. Kalau misalnya nih kita lihat di sini. Oh, elektron valensinya itu ada di 6p6. Berarti elektron valensinya 6. Berarti untuk periodenya itu adalah periode ke-6. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya, kita akan menentukan golongan daripada natrium. Karena di sini adalah 3s1, berarti dia termasuk dalam golongan 1. Karena elektron valensinya adalah 1. Kita lihat elektron valensinya. Nah, kemudian kita lihat subkulitnya. Subkulitnya itu adalah S, makanya dia di golongan 1A. Karena subkulit S itu menempati golongan A. Kalau golongan P juga termasuk dalam golongan A. Berbeda dengan golongan D, berbeda juga dengan golongan F. Nah, lebih mudah bukan kalau misalnya kita menentukan konfigurasi elektron berdasarkan dengan contoh konfigurasi elektron. Teman-teman juga di rumah bisa membuat contoh konfigurasi elektron sendiri, kemudian teman-teman dapat menjawab soal berikut ini. Sekarang tugas teman-teman untuk menentukan konfigurasi elektron, kemudian elektron valensi, periode, dan golongan daripada 26 Fe dan 18 air. Saya tunggu ya jawaban teman-teman di kolom komentar. Demikian dari saya, semoga teman-teman semua memahami dan mengerti apa yang saya jelaskan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.